Halo Sobat SG, kembali lagi dengan pembahasan materi biologi bersama Kak Puspa. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu tahapan dari proses respirasi aerob pada katabolisme, yaitu transport elektron. Kita bahas sama-sama ya. Sebelum memasuki pembahasan mengenai transport elektron, pertama kita akan mereview tentang proses katabolisme terlebih dahulu. Katabolisme merupakan proses metabolisme untuk perombak molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, seperti yang dapat kita lihat pada contoh gambar berikut ini. Molekul yang lebih kompleks seperti sukrosa, protein, dan lemak akan dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana. Contohnya, glukosa dan fruktosa pada pemecahan molekul sukrosa, asam amino pada pemecahan protein, atau asam lemak dan gliserol pada pemecahan lemak. Beberapa contoh dari proses katabolisme adalah proses pencernaan makanan dan respirasi sel secara aerob maupun secara anaerob. Nah, untuk respirasi aerob sendiri, respirasi aerob berfungsi untuk merombak glukosa sehingga menghasilkan energi dalam bentuk ATP dengan bantuan oksigen. Respirasi aerob di dalam sel terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat adalah tahap transport elektron. Nah, untuk pembahasan materi kita kali ini, kita akan mengupas lebih lanjut mengenai tahap terakhir, yaitu tahap transport elektron. Tahap transport elektron atau biasa juga disebut sebagai tahap fosforilasi oksidatif terjadi pada krista mitokondria atau lipatan pada membran dalam mitokondria. Gambarnya bisa kita lihat berikut ini. Ini adalah gambar organel mitokondria, kemudian lekukan pada bagian dalam membran mitokondria disebut sebagai krista. Lipatan membran pada mitokondria atau krista dapat memperluas permukaan membran sehingga memungkinkan untuk meningkatkan laju produksi ATP. Pada tahap transport elektron dihasilkan ATP dengan jumlah paling besar dibandingkan tahap lain dalam respirasi aerob, yaitu 34 ATP. 34 ATP tersebut diperoleh dari hasil pelepasan elektron pada pengubahan molekul NADH menjadi NAD+, dan FADH2 menjadi FAD yang dihasilkan dari tahap sebelumnya. Pada tahap ini terjadi pula pemakaian oksigen sebagai aseptor atau penerima elektron terakhir. Selanjutnya kita akan zoom pada bagian dalam dari krista mitokondria. Pada krista mitokondria terdapat 4 kompleks protein dengan kompleks 1, 3, dan 4 merupakan pompa proton. Pompa proton nantinya akan bertugas untuk mengeluarkan ion H+ dari matriks mitokondria menuju ruang intermembran. Selanjutnya terdapat elektron carriers atau komponen pembawa elektron yang akan menyalurkan elektron hasil perubahan NADH dan FADH2. Elektron carriers di sini dilambangkan sebagai Q dan C, di mana Q adalah ubiquinon dan C adalah sitokrom C. Kemudian terdapat pula komponen lain yaitu ATP sintase yang berfungsi untuk mengubah ADP menjadi ATP. Sekarang kita akan bahas satu persatu fungsi dari kompleks protein pada krista mitokondria. Kompleks protein 1 berfungsi untuk mengubah NADH menjadi NAD+. Perubahan ini menyebabkan elektron terlepas dari NADH. Elektron tersebut akan bergerak menuju kompleks protein 1, kemudian menuju elektron carrier ubiquinon, diantarkan menuju kompleks protein 3, bergerak menuju elektron carrier sitokrom C, dan masuk kembali melalui kompleks protein 4. Jalannya elektron dapat dilihat sebagai berikut. Elektron yang melewati kompleks protein 1, 3, dan 4 yang merupakan pompa proton akan mengaktifkan sistem transport membran sehingga mengirimkan atau memompa ion hidrogen dari dalam matriks mitokondria menuju ruang intermembran mitokondria. Masing-masing pompa proton akan mengirimkan 1 ion hidrogen sehingga dari 1 molekul NADH yang diubah menjadi NAD+ akan melepaskan 3 ion hidrogen. Ion-ion hidrogen yang terdapat di ruang intermembran akan membuat ketidakseimbangan ion positif dan negatif antara ruang intermembran dan matriks mitokondria, sehingga ion hidrogen akan masuk kembali menuju matriks melalui kompleks ATP sintase. Masuknya hidrogen melalui ATP sintase akan memicu pembentukan ATP dengan pengikatan antara ADP dan P.
Setiap satu ion hidrogen yang melewati ATP sintase akan menghasilkan 1 ATP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 1H+ menghasilkan 1 ATP, 1 NADH melepaskan 3H+, sehingga 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP. Dari kesimpulan tersebut, kita dapat menghitung ATP yang terbentuk dari NADH yang dihasilkan dari tahap-tahap sebelumnya. Pada glikolisis dihasilkan 2 NADH, pada dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 NADH, dan pada siklus Krebs dihasilkan 6 NADH. Sehingga total NADH yang terbentuk pada respirasi aerob berjumlah 10. 10 NADH tadi dikalikan dengan 3 ATP dan terbentuklah 30 ATP dari NADH. Bagaimana dengan FADH2? FADH2 akan diubah menjadi FAD pada kompleks protein 2. Sama seperti NADH, pengubahan FADH2 akan menyebabkan elektron terlepas. Elektron tersebut akan bergerak menuju kompleks protein 2, kemudian menuju elektron carrier ubiquinon, diantarkan menuju kompleks protein 3, bergerak menuju elektron carrier sitokrom C, dan masuk kembali melalui kompleks protein 4. Jalannya elektron dapat dilihat sebagai berikut. Elektron dari perubahan FADH2 hanya melewati 2 pompa proton, yaitu kompleks 3 dan kompleks 4, sehingga ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2. Masing-masing hidrogen tersebut juga akan memasuki ATP sintase untuk proses pembentukan ATP. Dari proses perubahan FADH2 dapat disimpulkan sebagai berikut. 1 FADH2 menghasilkan 2H+, sehingga 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Dari kesimpulan tersebut, kita dapat menghitung ATP yang terbentuk dari FADH2 yang dihasilkan dari tahap sebelumnya. FADH2 hanya dihasilkan pada tahap siklus Krebs dengan jumlah 2. 2 FADH tersebut dikalikan dengan 2 ATP dan terbentuklah 4 ATP dari hasil perubahan FADH2 menjadi FAD. Sehingga total ATP yang dihasilkan dari transport elektron dengan pengubahan NADH dan FADH adalah 34 ATP. Nah, ternyata proses transport elektron belum selesai nih. Ingat, sebelumnya terjadi pelepasan elektron dari NADH dan FAD2. Elektron-elektron ini tidak serta-merta menghilang, tetapi ditangkap oleh oksigen yang berperan sebagai aseptor elektron terakhir. Penangkapan elektron oleh oksigen akan memicu oksigen untuk berikatan dengan ion H+ dan menghasilkan uap air atau H2O. Jadi hasil akhir dari transport elektron adalah 34 ATP dan uap air. Oke, sekian pembahasan mengenai proses transport elektron kita kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa tersenyum dan tetap semangat! Untuk mendapatkan video penjelasan materi dan konten menarik lainnya, jangan lupa untuk follow Bimbel SG dan subscribe channel Bimbel SG ya. Terima kasih.